Be Smart, Be Healthy. Program siar Bincang Santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, sederek, taretan, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak warga Jawa Timur. Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dan Jasa Raja Cabang Jawa Timur menginformasikan bahwa korban kecelakaan di Jawa Timur sangat tinggi. Setiap hari 14 orang meninggal dunia dan 68 orang luka-luka dirawat di rumah sakit. Untuk itu, kami menghimbau kepada kita semua untuk tertib dan taat berlalu lintas. Sudah banyak korban berjatuhan. Sebagian besar korban meninggal dunia adalah tulang punggung keluarga yang berdampak menimbulkan pemiskinan. Marilah kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Keselamatan nomor 1. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Jasa Harja Pamekasan. 89,1 Ralita FM Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat Ralita dimanapun Anda berada. Saya Dia Clarissa kembali menyapa Anda kerabat tentunya dalam rangkaian program Talk Show Smart Health. Edisi hari ini kerabat di 89.1 Ralita FM, ragam hiburan dan informasi. Di Selasa 25 November 2025, kita ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung tentunya untuk kerabat Ralita dimanapun Anda berada. Seperti biasa, program Talk Show Smart Health akan menemani kerabat Ralita dengan berbagai tema dari dunia kesehatan yang sayang sekali untuk kerabat Ralita lewatkan. Dan untuk kerabat Ralita dimanapun Anda berada, selain bisa disimak di frekuensi 89.1 Ralita FM, siaran kita juga bisa kerabat Ralita saksikan via streaming YouTube dan TikTok kami di Ralita Official. Ya, langsung saja kerabat Ralita, selama 1 jam ke depan sudah bersama dengan Ayu di studio. Ada narasumber kita dari Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan. Ada Dr. Swiyandini Kumala MCAT Clean SPMK selaku dokter spesialis mikrobiologi RSUD Smart Pamekasan. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Waalaikumsalam Mbak. Selamat pagi. Iya, kita punya tema pada pagi hari ini tentang kenali antibiotik, bijak menggunakannya dan cegah bakteri kebal. Ya, dokter, kita selama 1 jam akan membahas tentang tema ini tentunya. Dan kenapa tema ini? Ya, karena memang di tengah masyarakat tuh kayaknya menjadi sebuah kelumrahan biasanya ya, menggunakan antibiotik, kadang membeli atau menggunakan tanpa resep dari dokter. Nah, ini seperti apa nanti kita akan bahas. Jadi untuk kerabat Ralita, bagi Anda yang juga punya pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar kami di TikTok Ralita Official maupun YouTube kami di Ralita Official. Langsung saja mungkin Dokter Mala, kita panggilnya Dokter Mala di sini kerabat, tentang ini kan spesialis di bidang mikrobiologi ya. Nah, ini seperti apa sih dok sebenarnya spesialis mikrobiologi klinik ini, dan apa yang biasanya ditangani begitu oleh seorang dokter spesialis mikrobiologi klinik ya? Silakan dokter. Ya. Terima kasih Mbak. Mungkin sekilas tentang dokter spesialis mikrobiologi klinik yang mungkin masih asing di masyarakat ya. Jadi spesialis mikrobiologi klinik itu adalah dokter spesialis yang khusus menangani penyakit infeksi, baik itu infeksi karena bakteri, jamur, virus, dan juga sebagian parasit kayak gitu. Jadi kami bekerja di laboratorium khusus infeksi, khusus menangani pasien yang terinfeksi, menemukan bakteri apa yang menginfeksi pasien. Kemudian setelah bakterinya terisolasi, kami akan mendeteksi bakteri ini sebenarnya sensitivitasnya terhadap antibiotik itu apa saja, sehingga harapannya pasien akan mendapatkan antibiotik yang tepat begitu.
Iya, ini kan hubungannya dengan makhluk-makhluk kecil ya, Kecil, Dok ya. Nah, ini kita punya tema tentang bagaimana antibiotik. Nah, kita mungkin masuk ke bagaimana tema kita pada pagi hari ini, antibiotik. Ini juga banyak sekali obat-obatan yang mengandung antibiotik, dan kita tidak bisa memungkiri masyarakat kita juga adalah salah satu masyarakat yang banyak menggunakannya tanpa resep dari dokter. Kadang di apotek-apotek biasanya gampang saja gitu kita mendapatkan. Nah, sebenarnya apa sih antibiotik ini, Dok, dan gimana cara kerjanya? Ya, jadi antibiotik ini kalau kita kembali ke katanya antibiotik, dia itu berasal dari kata anti, artinya lawan, dan biotik artinya makhluk hidup. Jadi antibiotik ini adalah zat yang melawan makhluk hidup. Lebih jelasnya lagi adalah zat yang berfungsi untuk menghambat pertumbuhan atau bahkan membunuh khususnya bakteri. Yang perlu digarisbawahi di sini, jadi bukan untuk virus ataupun jamur, seperti itu. Dan mungkin di masyarakat antibiotik yang paling banyak digunakan itu, kalau masyarakat pernah minum obat ampicillin, amoxicillin, tetrasiklin, mungkin itu yang antibiotik yang familiar di masyarakat luas, seperti itu. Nah, saya juga sering dengar nih amoxicillin dan segala macam gitu. Bahkan jujur saja dulu saya entah ide dari mana begitu, ketika sakit tenggorokan atau sakit di gigi atau segala macam, saya ngide minum itu dan itu sembuh, Dok. Dan itu sembuh ya. Nah, ini sebenarnya bagaimana cara kerja dari si antibiotik ini sehingga kok mereka bisa menyembuhkan dengan gejala-gejala itu, padahal ya belum tentu karena bakteri juga. Karena bakteri juga ya. Jadi begini, konsep penyakit infeksi itu kita berawal dari yang pertama yang disebut dengan masa inkubasi. Jadi pada saat mikroorganisme itu mulai masuk ke dalam tubuh kita, kemudian dan menimbulkan gejala ringan. Nah, jadi yang kedua adalah masa akut. Jadi sudah mulai timbul gejala, jadi gejalanya sudah mulai agak berat. Dan mungkin karena daya tahan tubuh kita yang masih bagus, akhirnya kita masuk ke fase penyembuhan. Jadi bukan hanya bakteri, jadi semua infeksi, baik virus ataupun jamur. Nah, bisa jadi pada saat kita mengkonsumsi antibiotik itu kita sudah ada di fase penyembuhan. Nah, sehingga seakan-akan yang menyembuhkan itu adalah antibiotiknya. Padahal yang berperan penting itu adalah daya tahan tubuh kita. Nah, jadi bukan si antibiotik ini yang menyembuhkan. Jadi bisa jadi karena dari daya tahan tubuh kita yang bagus, dari nutrisi atau vitamin yang kita konsumsi, makanya kita masuk ke fase penyembuhan. Seperti itu. Nah, bagaimana seorang dokter ini bisa mendiagnosis pasien untuk kemudian dia obatnya adalah antibiotik jenis ini atau bukan ya? Jadi pertama kita harus bisa membedakan infeksi yang disebabkan oleh bakteri dan infeksi yang disebabkan oleh virus. Nah, itu oleh karena itu kenapa kita sebelum kita mengkonsumsi antibiotik kita harus periksa dulu ke dokter supaya kita tahu ini sebenarnya yang menginfeksi saya bakteri atau virus. Mungkin contoh gampangnya pada saat kita terinfeksi, gejala pertama yang kita alami itu adalah demam. Ya, bedanya demam antara virus dengan bakteri. Kalau virus itu demamnya dia mendadak tinggi dan dia akan turun pada hari ke-4 sampai hari ke-5 gejala demam akan turun dan pasien secara klinis tidak seburuk infeksi bakteri. Kalau infeksi bakteri demamnya itu dia perlahan naik. Jadi mulai dari demam yang rendah dulu, baru dia perlahan naik, begitu naik seterusnya, dan kondisi klinis pasien itu lebih lemah daripada yang terinfeksi virus. Tentunya kalau kita periksa ke dokter akan disertai dengan pemeriksaan pendukung ya, pemeriksaan laboratorium ya. Kalau infeksi bakteri itu tentunya ada peningkatan sel darah putih atau leukosit. Kalau infeksi virus itu tidak ada peningkatan sel darah putih atau leukosit ya, seperti itu.
Oke. sekilasnya. Berarti dok sebenarnya kalau kita bicara bahaya atau nggak bahaya begitu, untuk infeksi bakteri ataupun virus ini sebenarnya dari tingkat keparahan lebih membahayakan mana gitu dok? Kalau untuk bahaya atau tidak bahayanya sebenarnya sama-sama bahaya. Hanya pada saat kita terinfeksi virus kemudian kita obati dengan antibiotik itu tidak tepat sasaran karena antibiotik tidak untuk infeksi virus. Kalau misalnya kita terinfeksi bakteri, obatnya antibiotik itu yang tepat sasaran. Ya, hanya beda di terapinya saja seperti itu. Dan tentunya daya tahan tubuh kita yang paling penting. Oke, untuk obat-obatannya sendiri dok, untuk yang bakteri, yang virus, ini sebenarnya mereka tuh cara kerjanya sama atau beda nggak sih dok untuk membunuh si mikroba-mikroba ini? Ya, jadi untuk cara kerja dari antibiotik dan antivirus itu semua. Misalnya seperti antibiotik, dia itu ada yang kerjanya di dinding sel bakterinya, ada yang dia langsung ke inti selnya. Jadi ada berbagai macam cara kerja dari antibiotik ataupun antivirus. Jadi targetnya memang berbeda-beda seperti itu dan ya itu memang di ranah mikrobiologi gitu untuk mempelajarinya seperti itu. Nah, ini juga dok, banyak kan resep-resep begitu ataupun obat-obatan yang mengandung si antibiotik ini. Ya. Nah, biasanya dok apa aja sih yang selain amoxicillin dan sejenisnya tadi yang biasanya dipakai oleh masyarakat pada umumnya? Jadi yang dipakai oleh masyarakat pada umumnya, jadi begini, saya ingin sedikit cerita bahwa pada bulan Juni 2025 kemarin saya sempat mengadakan penelitian dengan Dr. Ratna, spesialis anestesi di RSUD Smart. Mungkin Dr. Ratna juga stay tune. Jadi kami mengadakan penelitian tentang penggunaan antibiotik pada pasien yang pada pasien diabetes mellitus, di mana pasien itu menderita luka yang terinfeksi. Jadi kami mengambil sampel dari 22 puskesmas, ada terkumpul sebanyak 408 sampel, di mana dari 38% dari sampel itu pernah mengalami luka yang terinfeksi, dan dari 38% itu hampir 70%-nya membeli antibiotik di luar resep dokter. Kemudian kami coba telusuri lagi antibiotik apa saja yang banyak dipakai. Itu berdasarkan penelitian kami, hampir 70% memakai amoxicillin, sisanya ada yang memakai ciprofloxacin dan cefadroxil. Jadi itu yang paling banyak digunakan berdasarkan penelitian kami saat itu. Gitu. Iya, kenapa sih obat-obatan ini dok dipercaya oleh masyarakat bisa langsung menyembuhkan, atau karena dosisnya mungkin, atau memang secara fisiologis tubuh kita masyarakat Indonesia itu bisa lebih menerima atau seperti apa dok? Untuk amoxicillin dan ampicillin ini kan memang familiar sekali ya di masyarakat. Mungkin kalau kita kembali flashback lagi ke sejarah antibiotik, jadi golongan penisilin ini, ampicillin, amoxicillin ini memang antibiotik yang pertama kali ditemukan pada saat Perang Dunia Kedua. Dia itu yang banyak menyelamatkan nyawa prajurit dan warga pada saat itu. Nah, jadi pada saat era keemasan ini yang memang paling banyak ditemukan itu adalah ampicillin dan amoxicillin, jadi penisilin. Nah, kemungkinan dari situ, dari masih terbawa hingga saat ini. Jadi ampicillin, amoxicillin masih didewakan oleh masyarakat. Selain juga masyarakat kan minum antibiotik biasanya karena ada luka yang infeksi atau karena ada batuk pilek, jadi atau batuk gak sembuh-sembuh, akhirnya minum antibiotik. Terus apa lagi ya? Jadi memang rata-rata penyebabnya adalah bakteri-bakteri gram positif, dan bakteri-bakteri gram positif ini memang pengobatannya dengan golongan penisilin itu tadi. Oke, dokter, sebenarnya bisa nggak sih kalau kita sakitnya cuman kayak sakit tenggorokan misal, terus ada batuk dikit, terus agak demam, terus badan ngilu-ngilu, itu kan umum ya terjadi di masyarakat. Nah itu
kadang kalau kita diresepkan, seringkali ini di masyarakat kayak di perkampungan gitu dok, ada yang kayak perawat-perawat gitu. Iya, Nah kita iya, panggil kan mereka iya. tuh pastinya ngeresepinnya tuh pasti ada salah satu kandungan dari amoxicillin dan segala macam. Amoxicillin, iya. Nah sebenarnya penyakit-penyakit dengan gejala-gejala tertentu seperti itu tadi, apa harus minum obat atau daya tahan tubuh kita sendiri sebenarnya bisa menyembuhkan? Ya, jawabannya adalah daya tahan tubuh kita. Karena penyakit infeksi saluran pernafasan akut itu sebagian besar disebabkan oleh virus. Ya, jadi kita tidak perlu antibiotik, cukup kita obati gejalanya saja. Misalnya demam, kita minum paracetamol, batuk kita minum obat batuk, pilek kita minum obat minum vitamin, istirahat dan makan yang cukup, itu sudah cukup. Oke. Tanpa antibiotik. Sebenarnya dengan memperbaiki nutrisi aja, istirahat juga udah cukup ya dok. Iya. Kalau kayak kemudian ada yang menyarankan herbal gitu, Herbal. kayak jahe dan segala macam, itu Herbal juga bagus, boleh, tidak apa-apa. Iya. Jadi herbal bukan termasuk dalam antibiotik ya, tapi dia punya efek terhadap daya tahan tubuh kita, itu bagus sekali. Nah, ini dokter, ini juga kita bicara beberapa mitos ataupun fakta, ini mungkin bisa dikelirkan oleh dokter. Nah, antibiotik tuh kalau kita diresepkan harus habis. Ini benar atau enggak? Betul. Ya, itu jadi begini. Kalau misalnya di dalam tubuh kita itu ada 100 jumlah bakteri yang menginfeksi tubuh kita dan kita itu hanya minum obatnya misalnya dokter menganjurkan ini sampai 3 hari ya atau sampai 5 hari begitu, tapi kita 1 hari sudah enak, udah stop aja, nggak usah minum, capek minum obat terus. Mungkin bakteri yang mati itu dari 100 itu hanya 30 saja atau hanya 40 saja, 60-nya dia masih sehat, masih berkembang biak atau bahkan bisa menginfeksi kembali. Dan kalau sudah menginfeksi kembali, dia sudah punya senjata untuk melawan antibiotik yang sudah pernah diminum. Seperti itu. Jadi antibiotiknya resisten. Nah, kita menyambung Sudah tidak kemudian lagi. ke resistensi antibiotik ini. Sebenarnya seperti apa sih dok resistensi antibiotik ini? Ya, jadi resistensi itu sendiri merupakan suatu kondisi di mana bakteri sudah kebal terhadap antibiotik. Misalnya bakteri A, dia awalnya bisa mati dengan antibiotik B, tapi karena dia sudah punya pertahanan juga, sudah punya tameng, akhirnya diberi antibiotik B, dia sudah tidak mempan, dia tetap bisa hidup, tetap bisa berkembang biak dan bisa tetap menginfeksi manusia, begitu. Itu karena penggunaannya yang tidak sampai habis atau salah apa sih namanya? Harusnya obatnya yang ini tapi kita salah minum. Ya, jadi itu adalah salah satu dari istilah antibiotik yang tidak rasional. Jadi penggunaan antibiotik yang tidak rasional itu bisa karena jenis antibiotiknya yang salah, kemudian karena dosis antibiotiknya yang salah juga. Misalnya kita beli harusnya dosisnya 500 mili, ternyata yang kita beli 250 mili. Nah, itu juga tidak efektif untuk bakteri. Bisa juga misalnya karena waktu ya, antibiotiknya harus diminum 3 hari. Nah, kita minumnya hanya 1 atau 2 hari. Nah, itu bakterinya juga tidak akan mati semua. Nah, itu yang bisa menyebabkan resistensi. Berarti sisa-sisa bakteri yang masih hidup dan nggak sempat mati karena obat itu tuh lah yang kemudian berkembang biak dan menginfeksi kembali. Gitu. Nah, ini biasanya untuk kasus-kasus seperti apa nih dok yang biasanya dokter temui begitu dengan resistensi antibiotik ini? Jadi banyak ya kasus yang sudah masuk di rumah sakit. Jadi kalau pasien itu sudah masuk rumah sakit, berarti kan sebagian besar dia sudah punya riwayat menggunakan antibiotik yang bermacam-macam. Ya, mulai dari yang dia sepsis, infeksi aliran darah, kemudian infeksi saluran kencing, bisa juga karena infeksi pada luka. Dan setelah dikultur, jadi saya sedikit spill data hasil kultur, data peta kuman kita di Rumah Sakit RSUD Smart Pamekasan. Periode tahun 2021 sampai 2024 itu
itu terisolasi bakteri yang sudah multidrug resisten. Multidrug resisten itu artinya dia sudah resisten dengan berbagai macam golongan antibiotik. Itu sudah sekitar 83%. Ya, 83% yang sudah berhasil kami isolasi di lab mikrobiologi klinik RSUD Smart. Itu Seperti untuk itu. kasus-kasus seperti apa biasanya, Dok? Sebagian besar kasusnya karena luka pada diabetes, kemudian ada infeksi saluran kencing juga. Nah itu yang mendominasi kasusnya. Oke. Bagaimana sih, Dok, si bakteri-bakteri ini awalnya dari menginfeksi, dari masuk menginfeksi dan sampai kemudian dia mati dengan antibiotik, kayak daur hidupnya mungkin di dalam tubuh manusia, Dok. Iya. Apa benar dia kalau kita nggak minum antibiotik itu bisa sembuh sendiri dengan misal kita dengan hidup sehat lah begitu? Betul. Ya, jadi memang yang paling utama adalah kita mencegah infeksi dengan pola hidup bersih dan sehat. Karena dengan daya tahan tubuh yang bagus, kita bisa melawan baik itu bakteri, virus, jamur itu berhasil kita lawan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sudah mencegah infeksi, biar infeksi tidak masuk ke dalam tubuh kita, berarti kita sudah meminimalisir penggunaan antibiotik di dalam tubuh kita, sehingga dapat menekan angka resistensi itu sendiri. Gitu. Iya, saya pernah dengar satu podcast begitu, Dok. Ya. Waktu itu Dokter Gia kayaknya bilang bahwa kita tuh hidup di dunia mikroba begitu. Bahkan Betul. Kita nggak pernah tahu nih seberapa banyak tangan kita pegang segala macam bakteri dan virus. Tapi ada hubungannya juga dengan si sel darah putih ini yang membantu kita untuk, betul nggak sih, Dok? Ini untuk memerangi gitu mereka ketika betul. masuk ke dalam tubuh. Ya, karena sel darah putih ini istilahnya tentara di dalam tubuh kita. Jadi kalau ada mikroorganisme yang masuk, mereka yang berhadapan langsung berperang untuk melawan mikroorganisme ini agar jangan sampai menginfeksi lebih jauh ke dalam tubuh manusia. Ya, tidak mengakibatkan kerusakan organ seperti itu. Nah, ini juga pertanyaan, Dok, sebenarnya gimana sih cara penggunaan antibiotik yang bijak gitu supaya kita kemudian tidak sampai ke resistensi tadi? Ya, jadi untuk penggunaan antibiotik yang bijak tentunya kita harus melibatkan semua sektor ya sebenarnya, mulai dari antibiotik yang dikonsumsi oleh manusia, hewan ataupun lingkungan. Ya, kalau yang manusia tentu saja harus tepat dosis, tepat antibiotik dan tepat waktu penggunaannya. Pada hewan tidak dicampur pada pakan ternak, jadi harus sesuai dengan petunjuk dari dokter hewan atau peternakan. Dan juga tentunya pengelolaan sanitasi limbah ya. Karena kalau misalnya kotoran hewan atau kotoran manusia yang di dalamnya itu ada residu antibiotiknya, itu bisa mencemari air, tanah, dan juga udara yang ujung-ujungnya juga bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Seperti itu. Nah, gimana sih caranya juga supaya bakteri itu gak kebal gitu lagi. Nah, karena kalau bicara tentang resistensi juga tadi dijelaskan panjang juga oleh Dokter Mala bahwa resistensi itu bisa aja terjadi karena ada sisa-sisa yang belum mati itu. Nah, kalau kita udah pernah merasakan resistensi dari si bakteri ini, apa itu juga mengakibatkan kalau kita terpapar lagi akan sama aja, Dok, resistensi juga, atau bisa dikurangi gejalanya? Maksudnya gejala kalau kita terinfeksi bakteri yang resisten, begitu. Untuk bakteri yang resisten, apabila, nah ini yang dikhawatirkan dari bakteri yang sudah resisten antibiotik. Kalau dia sudah menginfeksi tubuh manusia, kenapa? Karena kita akan bingung memilih antibiotik apa sebenarnya untuk membunuh si bakteri ini. Terutama kalau dia sudah masuk ke dalam golongan multidrug resistant organism. Jadi bakteri yang resisten terhadap beberapa golongan antibiotik, atau bahkan ada yang semua golongan antibiotik dia resisten. Nah itu yang terus mau diobatin apa? Seperti itu. Sedangkan pasiennya sudah semakin parah sakitnya atau bahkan sampai meninggal. Nah itu yang berusaha kita cegah dengan penggunaan antibiotik yang bijak.
ya. Khawatir bakteri yang sudah resisten itu tadi menginfeksi dan tidak ada obatnya, atau kalaupun ada obatnya kita bisa ada antibiotik yang golongan yang sudah tinggi tapi harganya mahal, dan itu pun juga belum tentu akan bisa membunuh si bakteri yang resisten ini. Nah, itu makanya yang sekarang digaungkan oleh pemerintah baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, jadi untuk mengurangi antibiotik yang resisten ini. Oke, untuk antibiotik ini sendiri dok, ada batasan penggunaannya nggak dok? Dari secara umur mungkin, atau antibiotik tidak dianjurkan misal untuk ibu hamil dan balita dan segala macam? Ya, tentunya memang ada golongan antibiotik, misalnya untuk anak-anak itu dosisnya akan berbeda dengan orang dewasa, karena anak-anak antibiotik disesuaikan dengan berat badan. Kemudian yang butuh perhatian khusus juga untuk ibu hamil ya, karena memang ada beberapa antibiotik yang bisa mengakibatkan kecacatan pada janin, dan juga ibu menyusui ya. Jadi ada antibiotik yang memang dia bisa keluar lewat ASI, dan itu juga bisa berefek pada si bayi. Dan antibiotik pada lansia kita harus juga memperhatikan status gisinya. Jadi misalnya pada gizi buruk atau lansia yang sudah tua sekali, itu tentunya perlakuan antibiotiknya berbeda gitu. Oke, dokter, kita masih akan kembali lagi tentunya, dan juga untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kerabat Ralita yang sudah masuk. Jadi jangan kemana-mana kerabat Ralita, tetap setia di 89.1 Ralita FM, beragam hiburan dan informasi. Be smart, be healthy. Halo kerabat Ralita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri hingga Nah, 1 jam. di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. 89,1 Ralita FM Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, sederek, taretan, Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak warga Jawa Timur. Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dan Jasa Raja Cabang Jawa Timur menginformasikan bahwa korban kecelakaan di Jawa Timur sangat tinggi. Setiap hari 14 orang meninggal dunia dan 68 orang luka-luka dirawat di rumah sakit. Untuk itu, kami menghimbau kepada kita semua untuk tertib dan taat berlalu lintas. Sudah banyak korban berjatuhan. Sebagian besar korban meninggal dunia adalah tulang punggung keluarga yang berdampak menimbulkan pemiskinan. Marilah kita menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Keselamatan nomor 1. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Jasa Harja Pamekasan. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Pengen tahu tentang dunia kesehatan? Atau cuman sekedar pengen konsultasi aja? Yuk simak dan ikuti program kesehatan bersama Dinkes Menyapa. Kasus yang sudah terjadi di tahun Program ini dipersembahkan oleh Ralita FM bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.
Ralita FM Pamekasan. radionya kerabat Madura. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri hingga Nah, 1 jam. di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya kerabat Madura. Halo Teretan Wajib Pajak Pamekasan. Sehubungan dengan ditertibkannya keputusan Gubernur Jawa Timur tentang pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur yang diberlakukan mulai tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025 dengan sasaran kebijakan meliputi pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB, pembebasan pengenaan PKB progresif, pembebasan tunggakan PKB tahun 2024 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan sepeda motor roda 2 wajib pajak yang termasuk dalam data 1. PKH Program Keluarga Harapan dan atau KKS, Kartu Keluarga Sejahtera. Kedua, yang terdaftar di dalam aplikasi sebagai ojek online. Dan ketiga, untuk kendaraan roda 3. Teretan sekalian, dapat membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Pamekasan dan di berbagai layanan unggulan kami, seperti Samsat Walkthrough, Samsat Drive-Thru, Payment Point Mall Pelayanan Publik, Payment Point Waru, Samsat Keliling Pagi, dan Samsat Keliling Malam. Masih dipancarluaskan di Jalan Pamong Praja 03 Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Terima kasih kerabat Realita. Masih setia bersama dengan Nadia Clarissa di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Anda masih menyimak program Smart Health edisi hari ini kerabat dengan tema kenali antibiotik, bijak menggunakannya dan cegah bakteri kebal. Bersama dengan narasumber di studio ada Dr. Suyandini Kumala MCAT Clean SPMK, dokter spesialis mikrobiologi klinik RSUD Smart Pamekasan yang masih bersama dengan Ayu di studio pada hari ini. Dan kerabat Realita dimanapun Anda berada, kita terus ingatkan untuk kerabat Realita yang punya beberapa pertanyaan berkaitan dengan tema kita pada hari ini bisa dituliskan di kolom komentar kami di TikTok maupun YouTube Realita Official. Ya kerabat Realita, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang berhasil masuk ke redaksi kami, dokter. Izin kita bacakan beberapa ini dari kerabat Realita yang mengajukan beberapa pertanyaan. Ada dari TikTok ini. Pertanyaan pertama ada, apakah Beatrix ini dapat menyembuhkan penyakit diabetes pada ibu? Ya, Beatrix ini isinya antibiotik ya. Kalau tidak salah dia isinya ceftriaxone ya. Jadi Beatrix ini bukan untuk menyembuhkan diabetesnya, karena diabetes itu sendiri bukan merupakan suatu penyakit infeksi ya, kecuali diabetes yang dengan ada infeksi, misalnya ada infeksi pada luka, atau apa, dengan lukanya yang terinfeksi, tapi harus dengan resep dokter ya. Jadi harus dipastikan dulu lukanya itu memang terinfeksi bakteri atau tidak, apakah hanya cukup dengan perawatan luka saja atau membutuhkan antibiotik. Nah, itu harus dengan pemeriksaan dokter dan persepan dokter gitu. Oke. Selanjutnya kita ke pertanyaan lain, dokter. Ya. Obat antibiotik itu apa aja sih, dok? Ya, ada banyak sekali obat antibiotik ya. Mungkin saya hanya memaparkan yang paling
sering digunakan dan dibeli oleh masyarakat nih, seperti yang saya bilang tadi, ada amoksisilin, ada ampicillin, tetrasiklin. Mungkin kalau kita diare langsung minumnya tetrasiklin sembuh dok, kayak gitu. Padahal kan diarenya belum tentu oleh infeksi bakteri ya. Kemudian ada kloramfenikol, ada cipro, ada gentamisin, ada banyak sekali antibiotik yang saat ini sudah berkembang ya. Gitu. Nah, mungkin secara ingredients atau bahan dari antibiotik ini sendiri mungkin bisa dijelaskan dok ke masyarakat begitu. Terus apa bedanya dengan obat-obat yang diinfeksi terjadi karena virus? Nah, ini mungkin bisa diberikan deskripsi kepada masyarakat. Iya, sebenarnya kan memang antibiotik itu kalau merujuk dari awalnya dia ditemukan itu sebenarnya memang berasal dari disintetis dari jamur penicillium untuk yang penisilin. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi, seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya dibuatlah senyawa turunannya, jadi sintetisnya. Jadi senyawa sintetis yang bisa menghambat atau bahkan membunuh dari bakteri. Tentunya dengan berbagai macam studi atau penelitian ya untuk bisa menciptakan suatu antibiotik yang bisa membunuh bakteri begitu. Nah, dokter, ini juga ada pertanyaan lain Ya. Yang akan kita bacakan dari pendengar kita pada pagi hari ini tentang kalau sakit gigi atau gusi, kalau terus-terusan pakai obat yang sama itu bikin kebal juga biasanya dok. Nah, kayak penggunaan antibiotik kalau sering digunakan bikin kebal juga kah? Ya, tentunya sebenarnya begini, antibiotik itu bikin kebal kalau kita menggunakannya tidak rasional. Ya, dari tadi kan kita sudah menyinggung tidak rasional, jadi dosisnya tidak tepat, cara pemberiannya tidak tepat, kemudian waktu penggunaannya juga tidak tepat. Nah, itu juga bisa mengakibatkan resistensi atau kebal bakteri terhadap antibiotik. Kalau misalnya tadi konteksnya dipakai terus-menerus. Kalau memang infeksinya karena bakteri, tentu saja bakterinya akan membuat suatu pertahanan. Ya, gimana caranya supaya saya tidak mati dengan obat yang diminum oleh si pasien ini gitu. Nah, Kalau itu. kayak sakit gigi atau gusi, bengkak dan segala macam itu termasuk infeksi bakteri nggak dok? Itu harus dipastikan dulu ya. Oleh karena itu harus diperiksa dulu ke dokter yang lebih kompeten, yaitu dokter gigi. Nah, beliau akan mendiagnosa, oh ini infeksi bakteri, oh ini bukan, ini hanya bengkak biasa karena inflamasi, jadi nggak perlu antibiotik, misalnya seperti itu. Jadi saya sarankan sebaiknya periksakan dulu ke dokter gigi begitu. Nah, ada juga pertanyaan, kalau antibiotik dari tumbuhan itu dok apa aja ya? Ada nggak sih dok? Antibiotik dari tumbuhan itu memang membutuhkan suatu riset atau penelitian tumbuhan yang berperan sebagai antibiotik, jadi yang bisa membunuh bakteri. Hanya kan kalau misalnya semacam herbal gitu kan kita tidak tahu dosis pastinya, dia harus penggunaannya berapa agar bakterinya ini mati, seperti itu. Karena tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti juga bisa menyebabkan resisten. Karena bakteri ini pintar sekali gitu Mbak. Jadi dia, misalnya dia hanya pingsan aja nih kena obatnya, wah aku nih harus bikin pertahanan tubuh lagi nih, harus bikin pertahanan nih, gimana caranya kalau aku kalau misalnya terkena zat itu aku nggak mati, kayak gitu. Jadi ada istilah bakteri yang resisten itu lebih cepat terjadinya dibandingkan adanya antibiotik yang baru. Oke. Selanjutnya dok, ada juga pertanyaan, banyak dokter yang menganjurkan penggunaan obat setiap 6 jam. Apakah antibiotik juga diresepkan seperti itu dok? Ya, itu tergantung dari antibiotik ya. Jadi antibiotik itu kalau secara keilmuan itu ada antibiotik yang dose dependent dan time dependent. Kalau time dependent itu dia harus diberikan dalam jangka waktu tertentu, entah itu setiap 8 jam, ada yang setiap 6 jam, ada bahkan yang setiap 12 jam atau sehari 2 kali, itu macam-macam tergantung dari cara kerja
antibiotiknya itu sendiri gitu. Oke, ada juga pertanyaan konsistensi konsumsi penyembuhannya biasanya ya dok. Nah, kandungan dalam Yakult benar gak dok? Itu ada bakteri baiknya atau hanya iklan aja? Kemungkinan ya gini, bakteri baiknya itu kan Lactobacillus ya. Jadi di dalam tubuh kita tuh memang ada bakteri baik, ada flora normal juga yang fungsinya adalah salah satunya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ya, jadi di usus ada, di kulit ada, di mulut ada. Nah itu semua tadi Mbak Ayu sudah menyinggung di kulit. Nah itu ada flora normal, itu fungsinya apa dok? Yaitu ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi dia juga sebagai barier supaya bakteri-bakteri yang patogen atau jahat itu tidak mudah masuk. Tapi ada kalanya karena penggunaan antibiotik yang tidak bijak itu bisa membunuh flora normal itu sendiri akhirnya. Nah ini ada pertanyaan juga, ada komen juga, makan aja tape asli Indonesia daripada Yakult. Iya boleh. Oke, selanjutnya dokter, ada pertanyaan, untuk kelebihan antibiotik itu ada bahayanya juga gak dok? Mungkin ada contoh kasusnya seperti apa? Jadi memang segala sesuatu yang overdosis ya, bukan hanya antibiotik itu memang tidak bagus ya untuk tubuh kita. Bukan hanya antibiotik, bahkan obat demam pun kalau misalnya overdosis juga tidak bagus. Dia bisa mengganggu karena dia misalnya antibiotik yang dibuangnya di ginjal, kalau dia terlalu banyak digunakan atau overdosis ya mengganggu fungsi ginjal. Kalau dia di metabolismenya di liver atau di hati ya bisa mengganggu hati tentunya gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan, kalau biduran itu apa aja, apa juga bisa pakai antibiotik? Jadi kalau biduran itu kan reaksi inflamasi karena alergi ya. Nah jadi alergi itu kan bukan termasuk infeksi, bukan infeksi bakteri, jadi tidak perlu antibiotik ya. Cukup terapi gejalanya saja, misalnya obat gatal-gatal atau pakai bedak anti gatal juga seperti itu. Kalau infeksi jamur itu dok gimana? Infeksi jamur menggunakan anti jamur ya. Jadi infeksi jamur memakai anti jamur, infeksi bakteri pakai antibiotik, infeksi virus dengan antivirus gitu. Jadi bukan infeksi jamur pakainya antibiotik, nggak nyambung, nggak sembuh, jadi infeksinya malah membunuh flora normal di badannya begitu. Oke, untuk jenis-jenis infeksi karena si mikroba ini dok, mereka tuh beda-beda ya jenisnya dok, karena kan kayak infeksi jamur lah katakan gitu. Mereka tuh ada yang kalau dipakein salep malah makin banyak gitu, ada yang obat minum. Nah ini seperti apa dok? Untuk infeksi jamur, jadi kalau untuk infeksi jamur kita bisa memastikan dengan periksa ke dokter kulit. Nanti dari dokter kulit itu akan dirujuk ke laborat. Jadi kami sering memeriksa pasien dengan infeksi jamur di kulit, kemudian kami lakukan pemeriksaan kerokan kulit di sana untuk memastikan sebenarnya ada jamur atau tidak. Ya, kalau misalnya ada bentukan jamur atau ada pertumbuhan jamur, nah itu sudah pasti menggunakan anti jamur seperti itu. Untuk tahu cukup dengan salep atau dengan minum itu tergantung tingkat keparahan dari infeksi jamurnya. Ya. Oke, gitu. Selanjutnya dokter ada juga pertanyaan dok, mungkin ada penjelasan gimana sih penggunaan terbaik antibiotik? Penggunaan terbaik antibiotik sesuai indikasi, tepat dosis, tepat waktu, begitu. Jadi nggak boleh lewat dari waktunya ya dok? Lebih baik tidak lewat. Kalaupun lewat tidak terlalu lama rentangnya. Jadi misalnya dia harus minumnya setiap 8 jam. Oh kelupaan dok sampai 10 jam misalnya, nggak apa-apa. Asalkan jangan sampai, atau kalau misalnya dia lupa langsung minum lagi gitu antibiotiknya. Oke. Ini berhubungan juga gak sih dok, kayak pasien-pasien TBC itu karena bakteri juga? Ya, bakteri, Mycobacterium tuberculosis. Itu kan kalau lupa katanya ngulang dari awal lagi. Nah ini apa juga berhubungan seperti itu dok? Ya, sama. Jadi obat TBC itu selama 6 bulan itu harus diminum. Karena memang ada banyak kasus di sini pasien-pasien TB itu biasanya kalau dia minum dalam waktu 1 bulan 2 bulan dia merasa enak,
merasa enak, tidak batuk, tidak sesak seperti itu, akhirnya dia berhenti minumnya, tidak dilanjutkan sampai 6 bulan. Nah, bakterinya tidak mati semua, akhirnya bakterinya berkembang, dia membentuk pertahanan lagi, akhirnya jadilah TBC yang multi drug resisten. Oke, selanjutnya ada juga pertanyaan. Antibiotik hanya untuk dikonsumsi atau ada antibiotik yang digunakan dari luar ya, Dok? Ada antibiotik yang dalam bentuk salep. Oh, ada. Ya, salep, gentamisin salep, kloramfenikol salep, bacitracin salep, itu ada yang untuk luka gitu, ada yang dalam bentuk bubuk juga untuk ditaburkan di luka, itu ada. Kalau bisul itu bakteri gak sih, Dok? Bisul bakteri, ya, bisul bakteri, tapi dia hanya lokal saja, hanya ya tergantung sih. Ada bisul yang besar yang bisa menyebabkan infeksi sistemik itu juga ada. Ada bisul yang kecil yang hanya lokal, infeksi lokal di kulit itu ada juga gitu. Nah, ini Dok, orang yang sering bisulan, apa itu juga menjadi salah satu indikator bahwa dia resisten apa sih namanya, bakterinya gitu? Bakterinya. Kalau dia memang bisul sembuh, bisul lagi sembuh, Iya, bisul iya, iya. lagi, mungkin terkait dengan higienenya ya, higiene pribadinya ya, karena bisul itu sendiri kan infeksi pada pori-pori kulit ya. Nah, jadi di situ karena ada infeksi bakteri, terutama bakteri yang flora normalnya itu dia masuk ke dalam kulit yang luka, nah sehingga menyebabkan terjadinya bisul. Nah, itu yang harus kita perhatikan adalah higienitas diri kita. Nah, mungkin mandi dengan sabun seperti itu, rajin mandi atau mandi dengan sabun dan air bersih seperti itu. Biasanya kalau orang bisulan tuh gak boleh makan telur. Gak boleh makan telur kayak Betul. gitu. Itu lebih ke alergi ya sebenarnya. Oh, alergi. Ke alergi ya, ke alergi. Jadi alerginya mungkin mirip bisul. Cuman kalau memang bisul yang infeksi itu kan ada nanah. Atau mungkin sebenarnya dia alergi telur, kemudian ada merah-merah digaruk, terinfeksi. Nah, itu akhirnya muncul bisulan karena makan telur. Nah, sebenarnya kan telurnya karena dia alergi di kulitnya, digaruk, kulitnya luka, kemasukan bakteri, akhirnya infeksi. Oke. Gitu. Jadi tidak mengkambing hitamkan telur lagi Iya. gitu ya. Ada ini Dok dari kerabat Realita juga bertanya, saya beberapa hari yang lalu ini potong kuku dalam posisi yang kurang tepat. Beberapa hari kemudian nyeri dan bernanah, badan panas dan pusing. Apakah ini termasuk infeksi? Obat atau antibiotik apa Dok yang tepat? Ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari gejalanya, didengar dari gejalanya itu sepertinya memang infeksi. Cuman kita harus memastikan apakah infeksinya itu lokal atau maksudnya dia hanya lokal saja di lukanya atau sudah ke seluruh badan gitu. Jadi mungkin sebaiknya dirawat lukanya saja dulu, dirawat lukanya dengan antiseptik ya, bisa dengan betadin atau dengan apa. Lukanya yang bernanah kita buang nanahnya, karena nanah itu adalah debris-debris dari bakteri yang menginfeksi di situ. Jadi kita bersihkan dengan air bersih dan juga dengan betadin atau antiseptik. Nah, untuk gejala demamnya cukup minum Sanmol, bukan minum paracetamol begitu maksud saya. Jadi insya Allah sudah ini. Tapi kalau misalnya memang infeksinya bertambah besar atau bertambah parah, ya saya sarankan ke dokter begitu. Ya, ini ada juga pertanyaan Dok. Pernah dengar nggak Dok salep dari Arab Dermovet Cream? Ini terkenal Dermovet, ampuh. ya. Banyak kalau orang umroh atau haji pasti titip salep itu Dok. Dermovet ya. Mohon koreksinya kalau salah ya. Kalau saya pernah membaca bahan dari Dermovet itu adalah jenis golongan steroid. Jadi memang isinya bukan antibiotik. Isinya itu adalah kortikosteroid. Saya lupa ingredientnya apa. Cuman memang dia isinya memang bukan antibiotik, tapi golongan dari steroid. Kortikosteroid sama seperti hidrokortison, inerson atau mometasone itu seperti itu. Cuman jenis steroid yang berbeda. Gitu.
itu. Apa itu dok? Steroid itu Jadi- mungkin bisa dijelaskan? Ya, jadi steroid itu adalah antiinflamasi Oh. sebenarnya. Antiinflamasi kalau misalnya seperti kita alergi atau apa, nah kita bisa minum antiinflamasi steroid itu seperti dexamethasone, kemudian prednison. Nah, itu antiinflamasi. Jadi apa ya? Inflamasi itu seperti hipersensitivitas di dalam tubuh kita. Kayak menyebabkan peradangan gitu. ya? Nah, radang atau alergi. Nah, itu ya. Katanya itu juga kalau kayak jenis-jenis dexa dan segala macam itu harus dibatasi juga penggunaan. Betul. Jadi kalau misalnya untuk penggunaan yang panjang, sebaiknya dengan resep dokter dan dengan pengawasan dokter. Karena ada yang istilah kalau steroid ini tidak ada hubungannya dengan resistensi antibiotik ya, dia lebih ke yang namanya rebound fenomena. Nah, itu biasanya dokter penyakit dalam atau dokter kulit yang lebih banyak menguasai hal itu. Oke, ada juga yang bertanya dok, untuk obat antibiotik apakah harus resep dokter? Apa bisa beli sendiri tanpa resep dokter? Soalnya masih banyak di luar yang sering begitu. Ya, memang itu permasalahan yang masih bergulir di masyarakat kita ya. Tapi kalau ada beberapa kota besar itu memang yang saat ini sudah mulai sadar pentingnya resistensi antibiotik, sehingga persepan antibiotik itu sudah harus dengan resep dokter. Jadi masyarakat itu sudah tidak bisa lagi membeli antibiotik tanpa resep. Ya, mudah-mudahan di sini juga bisa diterapkan seperti itu. Ya, selanjutnya dokter, kalau sudah ada resisten apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah ada resisten, ya tentunya kita mencegah terjadinya infeksi supaya bakteri yang resisten tadi tidak sampai masuk ke dalam tubuh kita. Ya, dengan pola hidup bersih dan sehat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Seperti itu akhirnya yang bisa kita lakukan gitu. Oke, selanjutnya dok, kalau kayak alergi, biduran atau gatal-gatal itu apa bisa dengan antibiotik atau ada hal lain? Oh, maksudnya karena alergi antibiotik seperti itu. Bisa jadi. Jadi biduran atau alergi itu kan penyebabnya macam-macam ya. Itu kan karena reaksi hipersensitivitas di dalam tubuh kita. Bisa disebabkan karena antibiotik atau bahkan obat-obatan lain. Bahkan sekelas paracetamol pun itu juga bisa menyebabkan alergi. Nah, itu tergantung dari reaksi tubuh kita menerima obat yang masuk seperti itu. Ada juga bertanya dok, sel darah putih itu biar tetap bagus harus gimana ya? Menerapkan pola hidup bersih dan sehat, ya, makan makanan bergizi, berolahraga, ya. Sekarang sudah banyak masyarakat yang mulai sadar pentingnya berolahraga, ya, meningkatkan daya tahan tubuh, makan makanan bergizi ya, itu untuk memperbagus kualitas dari sel darah putih kita. Oke, apa saja yang harus dilakukan oleh orang dalam pemberian antibiotik, dok? Gimana ini maksudnya? Ya sama sih, dia harus patuh dosisnya, patuh waktu mengkonsumsi antibiotiknya, seperti itu. Nah, ini mungkin juga pesan kepada masyarakat nih dok. Kita sudah bicara banyak sekali tentang antibiotik pada pagi hari ini. Nah, ini mungkin ada pesan kepada masyarakat untuk lebih bijak dalam penggunaan antibiotik ini. Dan mungkin bisa menjadi closing statement dari dokter Mala pada pagi hari ini. Silakan dok. Ya, jadi resistensi antibiotik itu sendiri sebenarnya bisa kita cegah dengan penggunaan antibiotik yang rasional. Yang sudah kita bicarakan panjang lebar tadi. Dan masalah resistensi antibiotik ini bukan hanya tanggung jawab dari tenaga kesehatan saja, tapi adalah tanggung jawab kita semua, di mana kita harus berkolaborasi, bekerja sama, baik dari sektor kesehatan dan masyarakat luas untuk mencegah meluasnya bakteri-bakteri yang resisten untuk masa depan anak cucu kita nanti. Seperti itu. Jadi pesan saya, gunakan antibiotik secara bijak dan rasional.
Baik, terima kasih Dr. Swiyandini Kumala MCAT Clean SPMK sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga kita bisa ketemu next time dengan tema-tema lebih menarik lagi, Dokter. Dan ini juga menjadi akhir kerabat dari kebersamaan kita dalam program Talkshow Smart Health edisi hari ini bersama dengan Yudia Clarissa. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Yudia Clarissa pamit undur diri. Stay healthy dan keep positive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,1 Ralita FM Pamekasan. Radio yang